Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohit Ransmayer dengan NIM 230018008 dari kelas A Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini, saya dari tim Medilabs akan mempresentasikan tahap deploy project RPL. Pada tahap ini, aplikasi diasumsikan sudah mencapai progres 50% dan telah diserahkan untuk uji coba klien. Project yang kami kembangkan bernama Medilabs. Medilabs merupakan aplikasi website berbasis Laravel yang digunakan sebagai sistem reservasi dan pendaftaran layanan laboratorium klinik. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah membantu pasien dalam melakukan reservasi layanan laboratorium secara lebih mudah, serta membantu admin dalam mengelola data reservasi yang masuk. Pada tahap 50% ini, fitur utama yang sudah dapat diuji meliputi halaman utama, daftar layanan, detail layanan, registrasi, login, pengisian data pasien, reservasi layanan, hasil reservasi, riwayat reservasi, cek status reservasi, serta halaman admin untuk melihat dan mengelola status reservasi. Website ini dibangun menggunakan Laravel sebagai framework utama, Blade sebagai tampilan, MySQL untuk database-nya, dan GitHub sebagai version control, lalu Postman dan browser untuk uji cobanya atau proses pengujiannya. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian demo aplikasi Medilabs. Baik, sekarang saya akan menampilkan aplikasi Medilabs melalui browser. Pertama, ini adalah halaman home sebagai tampilan awal aplikasi Medilabs. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi utama mengenai layanan laboratorium yang tersedia. Kedua, saya akan membuka halaman layanan. Halaman ini menampilkan daftar layanan laboratorium yang dapat dipilih oleh pasien. Dan yang ketiga, saya akan buka salah satu halaman detail layanan. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi lebih lengkap mengenai layanan tertentu berdasarkan pilihan layanan yang tersedia. Keempat, saya akan menunjukkan alur registrasi dan login. Fitur ini digunakan pengguna agar dapat membuat akun dan masuk ke dalam sistem. Daftarkan akun saja. Setelah akun terdaftar, maka kita akan disuruh login untuk mengulangi kedua kalinya atau validasi ulang. Kita masukkan saja. Baik, ini adalah tampilan ketika kita sudah login dengan ada notifikasi di sini login berhasil. Ketika kita sudah login, kita dapat mengakses semuanya. Setelah login, pengguna dapat mengisi data pasien. Data ini dibutuhkan sebelum pasien melakukan reservasi layanan. Di sini, ketika kita mengeklik layanan navbar reservasi, maka kita akan disuruh mengisi form data pasien. Di sini nama lengkap akan otomatis terisi dari username yang kita buat tadi. Baik, data pasien berhasil disimpan. Silakan lanjutkan reservasi, yakni kita akan mengisi form reservasi. Nama pasien akan otomatis terisi. Lalu kita akan pilih jenis tes, kita fungsi hati. Kita akan memilih tanggal pengecekan laboratorium, pilih jam dengan catatan keluhan. Lalu kita buat reservasi, maka akan muncul halaman hasil reservasi yang berisi kode reservasi, nama pasien, jenis tes, tanggal, jam, nomor antrian, dan status. Kita dapat mencetak bukti juga menjadi PDF seperti ini. Lalu kita dapat cek status reservasi. Ini adalah reservasi yang baru kita buat tadi. Dan kita di sini ada riwayat reservasi. Namun karena kita hanya membuat satu reservasi, maka yang tertampil hanyalah satu. Dan ada halaman profile. Halaman profile di sini menunjukkan data akun, data pasien, dan reservasi terbaru. Dari sisi pasien, untuk
Progres 50% ini hanya meliputi fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang terakhir, saya akan masuk ke sisi admin. Baik, ini adalah dashboard admin panel. Di sini ada navbar dengan logout dan sidebar. Di sini ada dashboard, cek status, kelola reservasi, kelola layanan dan juga logout. Yang pertama tertampil di dashboard admin panel merupakan total reservasi dan reservasi terbaru yang diinput oleh pasien. Di sini untuk cek status reservasi. Cek status reservasi akan muncul ketika admin mencari sebuah kode reservasi dari seorang pasien. Jika kita kosongkan, maka data reservasi tidak akan tersedia. Jika seumpama kita contohkan A003, maka data tersebut akan langsung muncul. Kita juga langsung bisa mencetak bukti, ubah status, ataupun kembali. Kita dapat kelola reservasi juga dengan mengganti di sini menjadi diproses contohnya. Lalu kita simpan, status reservasi berhasil diperbarui. Maka jika kita cek, di sini adalah diproses. Lalu kelola layanan. Di sini kita dapat menonaktifkan atau mengedit layanan-layanan yang ada pada landing page pasien, seperti tambah layanan, ataupun kita dapat mengeditnya. Begitu. Kita juga dapat menonaktifkan atau mengaktifkan layanan yang mau kita tampilkan di landing page pasien. Yang terakhir, sidebar logout. Ketika logout akan kembali ke landing page utama. Pada tahap deploy ini, aplikasi belum dianggap sebagai versi final. Namun, aplikasi sudah cukup stabil untuk diserahkan kepada klien sebagai versi uji coba awal. Klien dapat mencoba alur utama aplikasi, mulai dari proses reservasi pasien hingga pengelolaan status reservasi oleh admin. Setelah tahap 50%, pengembangan akan dilanjutkan menjadi tahap 100%. Beberapa pengembangan lanjutan yang akan dilakukan meliputi penyempurnaan validasi, penambahan fitur ganti password, fitur lupa password, perapian admin panel, pengujian API, dokumentasi endpoint, serta perbaikan bug berdasarkan hasil uji coba dari klien dan improvisasi tampilan website. Demikian presentasi tahap deploy 50% dari Project Medilabs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.